Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Lubus Painsani dengan NIM 340 dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan sekilas mengenai kebijakan moneter dalam hukum Islam. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, dalam hal ini, kebijakan moneter juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter. Biasanya dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan moneter utamanya ditujukan untuk stabilitas ekonomi yang antara lain diukur dengan kecepatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Bila kestabilan dalam ekonomi terganggu, maka kebijakan ekonomi dapat dilakukan untuk memulihkan atau sebagai tindakan stabilisasi. Selanjutnya, manajemen moneter Islami. Manajemen moneter Islami dimaksudkan sebagai pendekatan alternatif dalam pengelolaan moneter dalam sistem perekonomian yang berpijak pada konsep awal uang dan prinsip dasar nilai Islam lainnya. Lalu ada tujuan kebijakan moneter. Nah, tujuan kebijakan moneter tidak hanya difokuskan pada tercapainya stabilitas nilai real uang, kondisi tenaga kerja penuh, dan tingkat pertumbuhan optimum, tapi juga pencapaian keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Selanjutnya, ada pula strategi kebijakan moneter Islami. Dalam hal ini, ada beberapa strategi dalam kebijakan moneter Islami, di mana permintaan uang akan naik secara alamiah karena motif permintaan dan berjaga-jaga. Kebutuhan inilah yang secara umum terjadi dalam suatu tingkat pendapatan dan distribusinya. Lebih meratanya distribusi pendapatan akan menaikkan permintaan uang pada tingkat agregat, karena semakin banyak orang yang membeli barang dan jasa. Sedangkan untuk mengantisipasi atau meminimalisir permintaan uang untuk spekulasi, Islam menetapkan pelarangan riba dan menetapkan pungutan tetap berupa zakat 2,5% terhadap harta. Selanjutnya akan membahas mengenai instrumen moneter Islami. Instrumen besar pertama sebagai kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan ada statutory reserve requirement, yakni cadangan wajib minimum. Banyak bank sentral yang melakukan reduksi dan eliminasi cadangan minimum untuk menjadikan bank lebih kompetitif. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam, discount rate dan open market operation tidak dapat diterapkan. Maka, instrumen yang paling memungkinkan adalah bank konvensional diwajibkan menempatkan sebagian dari dananya yang berasal dari timbun deposit pada bank sentral sebagai cadangan wajib. Selanjutnya, ada financing selling. Selain reserve requirement, keberhasilan manajemen moneter perlu juga mempertimbangkan sistem penyaluran pembiayaan yang efektif agar tidak melampaui jumlah yang ditargetkan. Pagu pembiayaan penting untuk menjamin total pembiayaan yang disalurkan konsisten dengan target moneter. Lalu ada government deposit. Instrumen moneter yang juga mempengaruhi cadangan dari bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Selanjutnya ada common pool. Common pool adalah instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial menyisihkan sebagian dari deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Yang terakhir ada moral suasion, merupakan instrumen yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui kontak-kontak personal, konsultasi, dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial. Bank sentral dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian, bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi perbankan secara umum. Lalu, instrumen besar kedua adalah merealisasikan tujuan sosial-ekonomi. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah treating the created money as pay. Jadi, keuntungan bagi bank sentral karena penciptaan uang, di mana biasanya jumlah biaya lebih kecil dari nilai nominalnya, sudah sepantasnya disisihkan sebagian dari keuntungan tersebut sebagai pay atau pajak yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosioekonomi masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Alokasi dana ini harus dapat dipertanggungjawabkan pada kegiatan-kegiatan yang jelas bermanfaat. Lalu ada goal-oriented allocation of financing.
Jadi, pada kenyataannya, dana yang dapat dikumpulkan oleh perbankan umumnya berasal dari sebagian besar penabung kecil. Namun, pemanfaatannya dalam bentuk kredit tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Penerima pembiayaan harus benar-benar diteliti kemampuan usaha dan manajemennya. Hal ini guna menghindari dari kegagalan karena moral hazard. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tersebut, muncul pertanyaan, apakah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Jadi, jika berbicara kebijakan moneter dalam ekonomi Islam apakah dapat dipakai di Indonesia, maka bisa iya, bisa tidak. Karena kebijakan moneter menjadi kendali penuh dari Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak di bawah Trias Politika atau di bawah eksekutif. Jadi, Bank Indonesia ini independen atau di luar pemerintahan. Jika ada campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan, dikhawatirkan hanya dimanfaatkan dalam politiknya saja dalam waktu tertentu. Lalu, apakah ada sistem ekonomi Islam yang benar-benar Islam? Jawabannya adalah ada. Misal ketika membahas mudharabah, pembiayaan masalah piutang atau masalah pembiayaan pemberian modal usaha. Pada sistem mudharabah secara perbankan syariah, ketika melakukan piutang, maka akan ada kontrol sampai detail mengenai usaha tersebut, tujuannya seperti apa, bahan yang digunakan halal atau haram, dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.